Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Mutia Laksmi dari kelas 12 MIPA 4 SMA Negeri 8 Pekanbaru. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan praktikum biologi saya yang berfokus pada penelitian pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Garis besar presentasi yang akan saya paparkan antara lain diawali pengenalan rumusan masalah, tujuan penelitian dan hipotesis, lalu penjelasan eksperimen meliputi alat dan bahan, cara kerja, hingga hasil dan pembahasan serta kesimpulan penelitian. Kita masuk ke bahasan yang pertama, yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Bagaimana proses perkecambahan pada biji kacang hijau? Apa pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan kecambah biji kacang hijau? Bagaimana perbedaan tanaman kacang hijau yang terkena cahaya matahari secara langsung dengan tanaman yang tidak terkena cahaya matahari sama sekali? Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka disusunlah penelitian ini yang memiliki tujuan agar kita dapat mengetahui proses perkecambahan pada biji kacang hijau, pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau, dan melalui pengamatan kita juga dapat mengetahui perbedaan dan perkembangan tanaman kacang hijau di tempat terang dan gelap. Hipotesis dalam penelitian ini adalah pertumbuhan dari kecambah biji kacang hijau yang diletakkan di tempat gelap akan memiliki pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan dari biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang terang. Hal ini disebabkan oleh faktor internal, yaitu hormon auksin yang peka dan dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa cahaya. Metode yang kita gunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen yang dilakukan dengan mengadakan manipulasi pengaruh dan kontrol terhadap objek penelitian. Eksperimen dilakukan dengan penanaman biji kacang hijau yang disimpan pada dua tempat yang berbeda intensitas cahaya mataharinya. Variabel penelitian yang saya gunakan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu variabel terkontrol yang merupakan variabel yang dibuat sama atau konstan pada setiap objek penelitiannya, dan kali ini saya menggunakan wadah, media tumbuh berupa kapas, biji tanaman yang sejenis yaitu kacang hijau, jumlah helai kapas, dan jumlah air yang diberikan. Variabel bebas yang dimanipulasi dan memiliki pengaruh besar pada penelitian ini adalah intensitas cahaya matahari. Variabel terikat merupakan akibat atau pengaruh yang muncul dari variabel bebas. Pada penelitian ini, variabel terikatnya adalah laju pertumbuhan kecambah biji kacang hijau. Alat yang kita perlukan dalam penelitian ini meliputi 2 buah gelas plastik sebagai wadah tumbuh, penggaris sebagai pengukur panjang pertumbuhan kacang hijau, label untuk memberi keterangan tempat terang dan tempat gelap pada wadah, alat tulis berupa kertas dan pena untuk mencatat pertumbuhan panjang kacang hijau, dan bahan-bahan yang akan kita gunakan adalah biji kacang hijau sebagai objek utama penelitian, kapas sebagai media tumbuh, dan air. Cara kerjanya, yang pertama, kita rendam biji kacang hijau di dalam air selama 1 malam agar terjadi peristiwa imbibisi atau masuknya air ke kecambah yang mematahkan masa dormansi biji dan menyebabkan kulit biji pecah. Berikut foto sebelum dan sesudah biji kacang hijau direndam air. Yang kedua, masukkan dan susun 6 kapas yang telah dibasahi pada setiap wadah plastik yang telah diberi label. Yang ketiga, susun biji kacang hijau yang sudah direndam di atas media kapas pada masing-masing wadah plastik. Ini dia foto biji kacang hijau di tempat terang dan gelap pada hari pertama, yang panjangnya masih 0 cm. Yang keempat, kita letakkan wadah sesuai labelnya, yang satu di tempat terang di luar rumah sehingga mendapat cahaya matahari, dan satunya lagi di tempat yang gelap yaitu di dalam rumah agar tidak terkena cahaya matahari. Kita juga harus rutin menyiram setiap wadah plastik dengan takaran yang sama, yaitu 15 semprotan pada yang sama pula jamnya, yaitu jam 7 pagi, setengah 2 siang, dan 5 sore. Lalu kita amati dan ukur pertumbuhan biji kacang hijau dalam jangka waktu 1 hari sekali selama 7 hari, serta mencatat hasil pengamatan dan pengukuran rutin tersebut.
Kita masuk ke bagian inti dari penelitian ini, yaitu hasil dan pembahasan. Berikut gambar foto progres kacang hijau dari hari kedua hingga hari ketujuh, baik yang disimpan di tempat terang maupun di tempat gelap. Dari lampiran foto tersebut, kita susun tabel pengamatan yang dapat membandingkan proses atau kecepatan pertumbuhan tinggi kacang hijau di tempat terang dan gelap. Pada hari pertama, kacang hijau sama-sama memiliki panjang 0 cm. Lalu di hari-hari berikutnya, tanaman kacang hijau di tempat yang gelap menunjukkan pertumbuhan panjang yang lebih cepat dibandingkan tanaman kacang hijau di tempat yang terang. Nah, dapat kita lihat pula nih perbandingan laju pertumbuhannya melalui grafik ini. Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan sebelumnya, baik dari gambar serta data yang telah disusun dalam tabel dan grafik, kita rekap dalam tabel perbandingan ini, yang menunjukkan bahwa di tempat terang pertumbuhannya lebih lambat, sehingga batang lebih pendek, namun daunnya hijau dan lebar serta batangnya berukuran lebih besar. Sedangkan pada tempat gelap pertumbuhannya lebih cepat, jadi batangnya lebih tinggi, tapi daunnya kuning dan pucat. Maka dapat kita ketahui bahwa cahaya merupakan salah satu faktor eksternal yang sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau karena interaksinya dengan salah satu hormon, yaitu hormon auksin yang merupakan faktor internal yang berperan dalam memacu perpanjangan sel di bagian meristem ujung yang berarti berperan dalam pertumbuhan batang. Hormon auksin sangat peka terhadap cahaya dan akan rusak dan terurai apabila terkena cahaya dan justru dapat menghambat pertumbuhan. Namun seperti yang kita ketahui, cahaya diperlukan untuk membentuk klorofil dan meningkatkan pembentangan daun pada tumbuhan. Setelah menganalisis hasil penelitian pada pembahasan tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa cahaya selalu mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Cahaya dapat merusak hormon auksin sehingga dapat menghambat pertumbuhan. Meskipun menghambat pertumbuhan, cahaya diperlukan untuk pembentukan klorofil dan untuk meningkatkan pembentangan daun. Karenanya, pertumbuhan biji kacang hijau di tempat terang lebih lambat tetapi berdaun hijau. Sebaliknya, kacang hijau di tempat yang gelap tumbuh lebih cepat, batangnya panjang, tapi daunnya berwarna kuning karena tidak terbentuk klorofil. Seperti ini kita namakan etiolasi. Berdasarkan kesimpulan yang sudah saya paparkan tadi, maka dapat kita nyatakan bahwa hipotesis laporan sudah benar. Nah, tanpa kita sadari, kita sudah berada di bagian terakhir dari laporan praktikum penelitian pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Untuk itu, saya mohon undur diri. Semoga presentasi laporan penelitian yang telah saya lakukan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.